Di kaki Gunung Patuha di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, pagi datang perlahan. Kabut turun seperti doa menutupi pucuk-pucuk teh yang tertidur semalaman. Udara dingin menggigit, tapi disinilah hidup mulai bergerak. Seperti keluarga pemetik teh lainnya di Rancabali, Suherman dan istrinya juga memulai hari mereka pagi-pagi sekali. Dulu, keduanya biasa berangkat bersama menuju kebun. Namun sejak operasi yang harus dijalani istrinya beberapa tahun lalu, Suherman berangkat sendiri, tak lagi ditemani istrinya untuk memetik. Suherman adalah generasi ketiga di keluarganya yang menjadi pemetik teh. Ayah, ibu, kakek dan neneknya adalah juga pemetik teh. Kini, kedua putrinya juga mengikuti jejak mereka menjadi pemetik di perkebunan teh Rancabali. Perkebunan yang kini berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara I atau PT PN1. Kabut masih menggantung saat Suherman berangkat. Udara gunung yang dingin tak menyurutkan tekadnya. Dalam hatinya hanya ada doa dan sejumput harapan. Meski berada nan jauh di perkebunan, absensi untuk para pemetik sudah dilakukan secara digital. Menggunakan kamera ponsel yang terhubung langsung dengan sistem, Mandor memotret satu persatu wajah para pemetik. Gelak canda selalu terdengar saat mereka melakukan perekaman. Kadang Mandor yang iseng bercanda, namun tak jarang sebaliknya. Agar tak basah karena embun, para pemetik membungkus separuh tubuh mereka menggunakan plastik. Tak lupa topi caping yang melindungi mereka dari terik matahari saat hari beranjak siang. Ada cerita menarik tentang caping ini. Para wanita pemetik teh selalu menyelipkan sebuah cermin kecil di balik topi capingnya. Agar mencapai hasil yang baik, para pemetik juga mendapatkan pengarahan sebelum memetik. Biasanya diberikan mandor dan asisten afdeling, namun tak jarang manajer langsung yang memberi pengarahan sekaligus memimpin doa. Perkebunan di wilayah Ciwidey ini adalah perkebunan Rancabali, ya. Merupakan salah satu perkebunan yang berada di wilayah manajemen PT PN1 Regional 2. Ini berada di daerah Rancabali, Kecamatan Rancabali, Desa Patenggang. Secara luas areal memang merupakan salah satu perkebunan yang cukup luas, karena awalnya perkebunan Rancabali ini merupakan penggabungan dari 3 perkebunan sebelumnya. Ada perkebunan Rancabolang, ada perkebunan Sinunda, dan perkebunan Rancabali itu sendiri. Jadi kalau kita berhitung mengenai luas areal secara keseluruhan kita mengelola sekitar 7.500 hektar. Namun demikian untuk area produktif tanaman teh saat ini di sekitar 3.235 hektar. Jadi memang merupakan perkebunan yang sudah lama berdiri sejak zaman kolonial dan sudah mengalami berbagai macam perubahan, transformasi, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih eksis keberadaannya. Dengan langkah-langkah ringan, para pemetik pun memulai harinya. Di antara barisan daun yang rapat, mereka berjalan menyusuli jalur yang setiap hari mereka lalui untuk memetik pucuk-pucuk teh. Jalur yang sama, namun tak pernah benar-benar sama. Kadang embun yang entah kenapa terasa lebih berat, cahaya yang lebih hangat, atau sekedar suasana hati yang berubah.
Dalam hening, mereka cermat memilih mana pucuk-pucuk terbaik dan mana yang masih harus menunggu. Bukan sekedar memetik daun, mereka memetik waktu. Suherman mengaku sudah 30 tahunan ia bekerja menjadi pemetik teh di Ranca Bali. Selama itu pula, tak sekalipun terpikir baginya untuk beralih pekerjaan. Begitu juga kedua putrinya, yang kini juga bekerja menjadi pemetik teh di sana. Mengapa suka duka 30 tahun? Alhamdulillah Pak, suka duka mau upami hujan gitunya banyak. Sok lah sering ngeluh lah. Upami cuaca bagus mah gitu, sareng rekan-rekan teh hiburan gitu Pak, sepatutnya tuang gitu. Tanya jenuh nama tos di pasien hujan teh anjing-anjing lah Pak, jenuh di perusahaan. Ai Bapak diajar metik teh di sana. Ti Ibu Rama Pak. Di Ibu Rama Mun. diajak. Mun. Di Aldi. Nyati tos tanda sekolah ti SDP panginten Pak tadi panai ka penggur maningan sok dia canak gitu nyinyiring gitu. Beda-beda cinta hoyong di perkebunan da Ibu Rama ge di perkebunan pan nyonong Pak sepertos jaminan anak pensiun dengan seperos gitu rawasna teh gitu. Mun dan Bapak mah turun temurun lah. Ai Bapak gaduh putra sabaraha? 2 Istri pamagih. istri 2 anak Pak. Istri 2. Mun. Metik oge Mun di panganten Pak di blok RB2 eta mah. di Ranca Bali Mohon oge. dan coba oge. Kunaon Pak? Teu hoyong beralih. Bade ka mana atuh da Pak? Ai masih keneh perusahaan meriyogikeun mah bade ka mana atuh da? Sami da mah kita kitu keneh panginten Pak. Ai di dia mah caket panginten sareng Ibu Ramana beureun Bapak caket sareng putu Pak. Bagi perusahaan, ini tentu menjadi tantangan. Di satu sisi, kualitas harus tetap dijaga, namun di sisi lain, kuota panen menunggu untuk dipenuhi. Sebuah persimpangan antara tradisi, tuntutan pasar, dan realitas tenaga kerja yang kian berkurang. Kalau berbicara mengenai tingkat ketersediaan pemetik ya, memang kalau dari dulu itu perbandingan atau rasio pemetik itu bisa 1:1, artinya 1 hektar itu untuk 1 karyawan. Karena dulu masih mengandalkan petikan manual. Tetapi dalam perkembangannya kesininya, pertama dari ketersediaan tenaga kerja juga banyak yang berkurang ya terhadap pemetikan tersebut. Di satu sisi juga dengan banyaknya tenaga kerja itu berdampak Pak terhadap upah kan. Harga pokok produksi itu cukup tinggi apabila kita masih mengandalkan petikan secara manual. Beberapa pimpinan, beberapa manajemen yang beberapa tahun yang lalu telah melakukan suatu perubahan, artinya bahwa mencari alternatif selain menggunakan tenaga manual. Kami telah beralih secara perlahan-lahan dengan penerapan teknologi. Dulu tidak lagi kita menggunakan petikan dengan manual, beralih menggunakan mesin gunting petik, tetapi gunting petik pun tetap masih secara rasio tenaga kerja masih cukup tinggi. Beralih kita menggunakan mesin petik kelompok, di mana 1 mesin petik itu dioperasionalkan oleh 4 orang. Namun demikian, walaupun secara produktivitas karyawan meningkat, menggunakan mesin petik kelompok itu tetap masih punya kendala, yaitu ketersediaan BBM. BBM kami kan cukup mahal karena masih tergolong industri, sehingga kami mencari alternatif kembali menggunakan mesin petik dengan menggunakan tenaga aki. Nah, sampai dengan saat ini kami menggunakan tenaga atau alat untuk panen itu dengan menggunakan mesin petik bertenaga aki. Dan alhamdulillah dari sisi produktivitas karyawan juga meningkat, kualitas pun masih bisa terjaga. Dan kebutuhan kami terhadap karyawan dengan menggunakan mesin petik elektrik ini, kapasitas karyawan dari sisi daya jelajah juga cukup meningkat, sehingga
kebutuhan terhadap pemetik juga dapat kita penuhi sesuai dengan kebutuhan. Seperti halnya Suherman, Airosita juga sudah bekerja lebih dari 30 tahun di PT PN1 Ranca Bali. 2 tahun lagi, Ai memasuki usia pensiun. Ini menjadi persoalan sendiri karena mayoritas pemetik yang ada kini sudah bekerja antara 20 hingga 30 tahunan. Dan sedikit sekali yang usianya lebih muda yang tertarik untuk mengikuti jejak mereka menjadi pemetik teh. Gaduh rolanana ibu atas 30 tahun, di tahun 85 sampai 2025. Sekarang udah 30 tahun masa kerja ibu. Hari caroge di Dama metik oge. pensiun mandor besar, tilas mandor besar. Tahun 2023 pensiun. Diajar metik teh di caroge. Di caroge, di canaku caroge we ka dia. Ngiring janten we. Orang dia. Kami ti baru tunggul ibu mah daerah Cigidey. Nya sadinten mah aya nuju di petik mah kan ari aya nama di kadang-kadang nuju ayaan mah 2 kintal langkung, ari teu ayaan mah nya sakintal setengah gitu. Ai ku mesin mah. Ai kapungkur mah kan ku manual petik. Pucuk-pucuk teh yang sudah dipetik kemudian dikumpulkan dan disortir sebelum penimbangan. Daun-daun yang cacat dan terlalu tua dipisahkan, penyortiran dilakukan langsung oleh mandor. Penimbangan teh selalu menjadi momen yang paling ditunggu para pemetik, wajah-wajah mereka semeringah saat timbangan memenuhi target. Namun ada kalanya sendu saat timbangan jauh dari yang diharapkan. Namun bagi para pemetik teh, inilah kehidupan, ini jalan yang mereka pilih. Hari ini buruk, besok mungkin berbeda. Selalu ada harapan. Setelah daun-daun terbaik dipilih, daun-daun teh dibawa menuju pabrik di mana keajaiban terjadi. Di 2 pabrik pengolahan teh yang ada di Ranca Bali, daun teh segar diolah menjadi teh hitam dengan 2 metode berbeda. Dari metode crush, stir, and curl atau CTC yang cepat dan dinamis, hingga teknik ortodoks yang penuh kesabaran dan ketelitian. Keduanya menghadirkan ragam rasa dan aroma yang kaya, menyesuaikan kebutuhan para penikmat teh di seluruh dunia. Di pabrik pertama, di mana proses pengolahan teh hitam dilakukan dengan metode CTC, tahap pertama dimulai dengan proses pelayuan. Setelah itu, daun-daun teh dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan menggunakan mesin khusus. Proses ini mempermudah pelepasan sari daun teh, sehingga menghasilkan warna pekat dan rasa yang kuat. Pada tahap selanjutnya, teh dibawa ke ruang oksidasi, di mana teh mengalami perubahan warna dari hijau daun menjadi merah kecoklatan, warna yang khas pada teh hitam. Dari ruang oksidasi, teh dibawa ke ruang pengeringan untuk mengurangi kadar air yang berlebih. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan daya tahan teh saat disimpan dan dikemas. Proses ortodoks lebih rumit dari proses CTC. Metode ini lebih konvensional dengan sentuhan yang lebih halus dan perlahan. Setelah proses pelayuan, daun teh digulung dengan mesin khusus yang menjaga bentuk daun tetap utuh. Proses ini memungkinkan daun mempertahankan aroma sekaligus cita rasa yang kompleks. Seperti halnya proses CTC, oksidasi juga dilakukan pada proses pengolahan teh secara ortodoks. Pengaturan yang ketat pada tahapan ini memungkinkan teh mendapatkan warna dan rasa yang khas, menciptakan teh hitam dengan aroma yang kaya dan rasa yang halus. Baik CTC maupun ortodoks, quality control dilakukan pada semua tahapan, termasuk uji cita rasa di laboratorium,
sebagai tahapan akhir proses pengolahan di pabrik sebelum dikirim dalam kemasan besar menuju pabrik pengemasan teh Walini di Panyilekan, Kota Bandung. Seperti di pabrik pengolahan teh yang ada di Ranca Bali, quality control juga dilakukan di industri hilir teh PT PN1 di Panyilekan. Proses ini memastikan kualitas dan cita rasa teh tetap terjaga. Untuk kegiatan di IHT Pak, kita itu untuk tes celup di sini Pak ya, sama ada tes seduh Pak di daerah Panglejar di Bandung Barat. Ini bahan baku teh dari Ranca Bali Pak, teh terbaik kita untuk produk Walini Pak. Kita proses di IHT untuk dilakukan packaging untuk produk Walini gitu. Untuk produk Pak, kita unggulan untuk nasional itu ada Anusa kita Pak, ada Walini, ya, Gua Para dan Gunung Mas Pak. Begitu pula pada proses blending yang mereka lakukan dengan cermat untuk memenuhi preferensi rasa para penikmat teh. Pendistribusian produk IHT, kita sudah menembus penjualan brand Walini ini ke Kanada, di Eropanya, kemudian kita ke Timur Tengah, ke Dubai dan juga Uni Arab Emirat, dan juga ke Australia dan wilayah Asia Tenggara ke Myanmar. Ada beberapa distributor kita yang sudah bekerja sama dengan kita, seperti Lotte, seperti Naga, seperti Aeon Mall. Nah, ini kita sudah masuk kepada MT mereka. Nah, yang itu di wilayah NK besar. Ada juga MT lokal seperti contohnya Gria, seperti Borma. Nah, itu kita sudah masuk. Yomat sudah masuk. Sebentar lagi kita akan masuk ke Indogrosir dan juga Amanda Mart yang ada di Bandung ini. Yang terakhir ini adalah channel penjualan e-commerce atau marketplace yang mana kita mempunyai akun di Shopee dan Tokopedia. Setiap daun, setiap tetes teh adalah cerita. Cerita tentang alam, tentang tangan yang setia, dan tentang rasa syukur yang tak pernah pudar. Teh Walini lebih dari sekedar minuman. Ini adalah jiwa yang terbungkus dalam setiap tetesnya.